Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Well, sebagai orang biasa, bekerja setiap hari tentu membuat kita lelah. Namun mau bagaimana lagi, itu adalah sebuah tanggung jawab sebagai orang dewasa dan sebuah cara untuk tetap bertahan hidup. Namun bagaimana jadinya jika kalian memutuskan untuk resign dan membuat sebuah perkumpulan pertarungan bebas? Well, kondisi ini kurang lebih akan tergambar pada sebuah film action dan drama berjudul Fight Club yang dirilis pada tahun 1999. Singkatnya, film ini berkisah mengenai seorang pria yang mengidap depresi dan insomnia, sehingga mencari pelarian dari kesibukannya dan bertemu pria keren yang mampu mengubah hidupnya. Namun hal ini malah menjerumuskannya ke dalam sebuah mimpi buruk yang tidak pernah dia bayangkan. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan suara sang narator yang sedang mengalami insomnia karena kesibukannya yang sangat padat. Well, karena di dalam film ini tidak dijelaskan siapa nama sang narator, mari kita panggil dia sebagai Jack. Terlihat kalau dia juga seorang yang sangat konsumtif dan seakan mengkonsumsi semua produk hasil kapitalisme, di mana dia memiliki segalanya kecuali kualitas tidur yang sehat. Jack pun berkonsultasi mengenai masalahnya, namun tidak ditanggapi dengan serius. Ia mengeluh kesakitan, namun sang dokter malah merekomendasikan untuk mengunjungi sebuah grup konseling penyintas kanker testis. Jack akhirnya mengunjungi tempat yang disebutkan itu. Ia memperhatikan setiap curhatan di sana dan merasa kalau grup itu sangat positif karena semua orang saling menghargai cerita satu sama lain. Kemudian, pada sesi curhat berpasangan, ia disandingkan dengan Bob. Pria ini adalah mantan binaragawan yang menggunakan steroid. Ketika ia bangkrut, kehidupannya pun hancur. Dan setelah bercerita satu sama lain, Jack langsung menangis di dadanya Bob, di mana hal ini cukup membuat dia melupakan masalahnya dan akhirnya dapat tidur dengan pulas. Karena itulah, Jack ketagihan dengan kegiatan grup konseling ini. Kini dia kerap menghadiri acara konseling dari penyakit apapun untuk melepas keresahan bahkan bermeditasi. Namun suatu hari, seorang wanita bernama Marla Singer datang ke perkumpulan penyintas testis sambil merokok, di mana Jack juga mengenalnya karena sering melihatnya hadir di grup konseling lain. Dan karena kehadirannya yang menyebalkan itu, membuat Jack kembali sulit tidur selama 4 hari. Kemudian saat sesi berpasangan, ia langsung menggait Marla dan mengutarakan kekesalannya. Kemudian mereka berdiskusi untuk membagi jadwal agar tidak bertemu satu sama lain. Lalu Jack menjalani hidup yang monoton dengan seputar bekerja dan melakukan perjalanan dinas. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang sales sabun bernama Tyler Darden. Tyler ini adalah pria yang cukup keren dengan teori dan pengetahuannya yang luas. Sehingga hal ini membuat Jack tertarik untuk mengenalnya lebih dalam. Setibanya di bandara, koper Jack sempat ditahan karena ada barang yang bergetar. Ia cukup kesal karena banyak pakaian mahal di dalamnya. Ditambah lagi, kondominiumnya terbakar karena kebocoran gas dari dapurnya. Kemudian Jack menghubungi Tyler dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah bar. Di sini kita dapat mengetahui watak Tyler yang to the point dan tidak sekonsumtif Jack. Lalu sebelum pulang, mereka malah beradu jotos untuk bersenang-senang. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah Tyler yang kondisinya cukup berantakan dan kumuh. Akibat kegiatan baku hantam sebelumnya, setiap hari makin banyak orang yang ingin bergabung dengan berkelahi agar dapat melepaskan penat. Dan efek positif yang dirasakan Jack adalah kini dia lebih mudah fokus dan tidak terlalu tertekan lagi oleh pekerjaannya. Kegiatan baku hantam itu kini rutin diadakan setiap akhir pekan, yakni ketika Jack dan Tyler sedang libur bekerja. Bahkan pemilik bar juga memfasilitasi mereka dengan menyediakan ruang basement.
Mereka pun menamai grup pertarungan bebas ini dengan nama Fight Club, di mana dalam perkumpulan ini juga menetapkan beberapa peraturan agar pertarungan tetap adil dan menyenangkan. Saat ini bisa dibilang kalau anggota mereka sudah cukup banyak. Bahkan di luar arena, Jack kerap bertemu orang yang sudah babak belur, di mana mereka adalah anggota Fight Club. Hidup dan pola pikir Jack sedikit banyak berubah setelah tinggal bersama Tyler. Kini ia sudah tidak mudah dirayu oleh iklan dan mudah mensyukuri apapun. Suatu hari, Marla menelpon ke rumah Jack untuk meminta bantuan karena ia sedang overdosis Xanax. Namun Jack yang kesal kepadanya hanya mengabaikan telepon tersebut. FYI sedikit info ya, Xanax merupakan obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan panik. Fungsinya adalah untuk menenangkan otak serta syaraf. Tapi obat jenis ini nggak boleh dibeli dan dikonsumsi dengan bebas karena Xanax dapat menyebabkan ketergantungan. Bahkan efek samping yang ditimbulkan antara lain adalah pusing, mual, kejang-kejang, hingga yang terparah dapat menyebabkan halusinasi. Keesokan hari, Jack terkejut karena mendapati Marla di rumahnya. Dan ternyata Tyler lah yang membawa Marla ke rumah itu dengan alasan ingin menyelamatkannya. Tentu hal ini membuat Jack sangat sebal karena keberadaan Marla secara tidak langsung telah mengganggunya sejak di grup konseling. Saat ini, ketenangan hidup yang telah Jack raih agak terganggu dengan keberadaan Marla. Ia pun menjadi kacau, bahkan ditegur bosnya karena tidak berpakaian rapih. Lalu suatu hari, dia menerima telepon dari seorang detektif yang menyelidiki kasus tentang kebakaran di kondominiumnya. Tak disangka, dia mendapat info kalau tempat tinggalnya itu sengaja dibakar oleh orang tidak dikenal. Sehingga Jack berencana akan menemui sang detektif untuk mencari kejelasan. Waktu malam, Tyler mengajak Jack untuk mencari bahan baku sabun, di mana salah satunya adalah lemak. Lalu karena Tyler ingin lemak yang terbaik, mereka menuju klinik kecantikan dan mengambil cairan lemak bekas operasi liposuction di dalam tempat sampah. Kemudian saat membuat sabun di rumah, Tyler mendoktrin Jack dengan ilmu yang ia ketahui tentang kimia, di mana hal ini membuat Jack terkesan. Lalu Tyler malah mengetes tekad Jack dengan menyakiti tangannya menggunakan cairan kimia sambil diiringi tentang petuah ketuhanan dan eksistensial. Tapi bukannya tenang, justru hal ini membuat Jack semakin panik karena ia sedang kesakitan. Namun setelah merenungi perkataan Tyler, Jack jadi memiliki paham lain tentang kehidupan. Lalu Jack yang telah terdoktrin kini menjadi sosok yang kasar. Ia bahkan tidak menggunakan dasi saat bekerja dan perlahan melepaskan kultur karyawan yang disiplin. Di tengah kerja, Marla pun menelpon dan mengeluh sedang sakit. Kemudian Jack mencoba membantunya, namun ternyata Marla hanya menggodanya. Sepulang dari rumah Marla, Jack bertemu dengan Bob, yakni temannya di grup konseling. Ternyata Bob juga adalah anggota Fight Club, sehingga mereka merasa sangat senang karena dapat bertemu dan melakukan tarung bebas bersama. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Fight Club ini melakukan kegiatan bertarung sebagai sarana pelepas penat yang mampu membantu banyak orang seperti Bob. Tapi setiap hari malah makin banyak anggota yang ikut bergabung, di mana hal ini sebenarnya melanggar peraturan yang telah dibuat, di mana aturan pertama mereka adalah tidak boleh membicarakan kegiatan Fight Club dengan orang lain. Suatu hari seperti biasa, Tyler membuka kegiatan klub dengan petuah bijak mengenai kehidupan, tujuan hidup, konsumerisme, dan perang rohani. Ia pun memperkenalkan pemahaman eksapisme untuk semua anggota, yakni sebuah ideologi untuk melepaskan diri dari rutinitas yang mengekang dan menjadi pribadi yang bebas dari obsesi kehidupan. Saat tengah berpidato, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Lo yang ternyata pemilik bar tersebut. Dia pun langsung mengusir orang-orang di sana karena kegiatan Fight Club ini menggunakan area basement yang merupakan properti miliknya. Namun Tyler mencoba bernegosiasi dengan mengajak Lo bergabung juga. Tapi ya pria ini malah menghajar Tyler hingga babak belur.
Anehnya, Tyler tidak membalas. Dan saat Low lengah, dia pun langsung menggertak sambil memohon untuk diizinkan menggunakan basement tersebut. Low yang kaget dengan tindakan nekat ini akhirnya mengizinkan kegiatan Fight Club untuk tetap berlangsung. Lalu saat semua ketegangan sudah usai, sebelum bubar, Tyler memberi tugas kepada semua anggotanya untuk membuat keributan dengan orang lain. Namun mereka tidak boleh membalas saat nanti berkelahi. Hal ini tentu berlawanan dengan pikiran orang normal yang berusaha menghindari keributan ataupun membela diri, termasuk Jack yang kemudian mengajak bosnya berkelahi, sehingga dia pun dipecat. Namun dengan cerdik, Jack memanfaatkan situasi dan memfitnah bosnya dengan berpura-pura menjadi korban kekerasan, di mana hal ini membawa keberuntungan bagi Jack untuk mendapatkan fasilitas kantor secara gratis. Setiap hari pun, Tyler memberi tugas kepada seluruh anggota Fight Club. Ada yang melakukan vandalisme, merusak fasilitas umum, serta kejahatan lain yang sangat merugikan. Hingga suatu hari, kelakuan mereka terendus oleh media dan pihak kepolisian. Akibatnya Tyler membentuk Project Mayhem, di mana kelompok ini berisikan orang-orang yang siap melakukan vandalisme dan kerusakan properti dengan lebih masif. Bahkan mereka berani mengancam ketua investigator dalam menangani kasus yang mereka timbulkan. Tapi Jack yang tidak merasa dilibatkan dengan pembentukan Project Mayhem merasa kesal dan menghajar salah satu anggotanya yang disebut Angel Face hingga menyebabkan ia harus dibawa ke rumah sakit. Saat perjalanan pulang, Jack dan Tyler berdebat tentang Project Mayhem karena Tyler menganggap bahwa Jack tidak penting untuk dilibatkan dalam proyek ini. Dan gilanya, dia pun mengaku kalau dia adalah pelaku yang telah meledakkan kondominium milik Jack, di mana hal ini tentu membuatnya kaget. Kemudian Tyler malah menyetir tanpa memegang setir mobil untuk mengajarkan mereka semua agar dapat menghadapi ketakutannya masing-masing, dan dengan sengaja menggulingkan mobil ke samping jalan hingga menyebabkan kecelakaan, agar semua orang mendapatkan pengalaman spiritual saat menghadapi kematian. Lalu Jack mendapati dirinya terbangun di rumah namun tidak menemukan Tyler, tapi malah bertemu dengan anggota Project Mayhem yang baru. Dan rumah ini pun menjadi lebih ramai dan sibuk dari sebelumnya. Tapi nggak lama, sesuatu yang mengejutkan terjadi, yakni ketika para anggota sedang melakukan tugasnya di luar, kepala Bob ditembak oleh polisi, di mana hal itu membuatnya langsung tewas di tempat. Namun para anggota malah bersikap dingin dan bilang kalau pria ini bukanlah Bob. Tapi Jack yang emosi langsung memaki mereka dengan bilang kalau ini adalah teman mereka yang bernama Bob. Namun para anggota malah menyimpulkan bahwa jika mati dalam melakukan Project Mayhem, maka mereka akan mendapatkan nama. Sebab saat ini, mereka semua telah dicuci otak oleh Tyler dan menganggap kalau mereka semua tidak mempunyai nama. Karena kejadian itu, Jack pun pergi ke setiap kota untuk mencari Tyler, namun tidak mendapatkan hasil. Bahkan ia bingung apakah sedang tidur atau tidak, karena kemanapun dia pergi, selalu ada perasaan janggal yang cukup monoton. Hingga suatu hari, Jack tiba di sebuah restoran dan bertanya kepada seorang pelayan tentang keberadaan Tyler. Namun orang ini malah bilang bahwa Jack adalah Tyler, di mana hal ini tentu membuatnya panik dan bingung. Lalu untuk memastikan situasi ini, dia pun menelpon Marla untuk bertanya apakah mereka pernah berhubungan badan. Dan wanita ini pun mengiyakan pernyataan itu. Padahal selama ini yang Jack tahu bahwa Marla berhubungan badan dengan Tyler. Tapi lagi-lagi Marla berkata bahwa Jack ini adalah Tyler Durden. Setelah menutup telepon, Tyler pun muncul di kamarnya. Jack bertanya tentang kebenaran yang terjadi selama ini. Dan ternyata Tyler Durden yang selama ini kita lihat adalah alter ego Jack. Jadi singkatnya, Jack dan Tyler adalah satu orang yang sama. Di mana Tyler adalah sebuah konsep yang muncul di kepala Jack dan mampu memproyeksikan sisi liarnya. Jadi, segala hal yang dilakukan Tyler sebenarnya dilakukan juga oleh Jack. Bahkan bisnis membuat sabun
adalah hal yang dia lakukan di malam hari saat susah tidur. Dan Jack yang kebingungan ini pun memutuskan untuk pulang ke rumah Tyler lagi. Tapi saat sampai, semua ruangan tampak kosong dan tidak ada para anggota Project Mayhem. Jack pun menemui Marla untuk meminta maaf dan mengakui bahwa ia mencintainya dan menganjurkannya untuk segera pergi dari kota karena sedang dalam bahaya. Namun Marla nampaknya sudah muak dengan Jack karena kepribadiannya yang tidak stabil. Tapi saat ia hendak pulang, Jack menyuruhnya naik bis dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dan akhirnya walau emosi, Marla pun menurutinya. Kemudian Jack menyerahkan diri ke kantor polisi dan bercerita tentang Project Mayhem yang berusaha meledakkan gedung pasar uang, di mana tujuannya adalah menghapus catatan keuangan dan menimbulkan kekacauan. Namun tanpa dia sadari, ternyata para petugas di sana adalah anggota Fight Club, di mana mereka juga telah berjanji kepada Tyler kalau ada yang berusaha menggagalkan rencana Mayhem, maka bijinya harus dipotong walaupun itu adalah Tyler sendiri. Dan hal ini jelas berlaku juga untuk Jack. Namun dengan cerdik, Jack pun dapat lolos dan segera kabur dari sana. Lalu dia menuju sebuah gedung yang mengandung bom dan berjumpa dengan Tyler yang seakan-akan menghantuinya. Dengan sekuat tenaga, Jack berusaha menjinakkan sebuah bom. Dan saat berhasil, Tyler nampak tidak suka. Kemudian akhirnya melawan Jack kemanapun dia pergi. Kini Tyler telah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dan gilanya, dia dapat menghajar Jack walaupun hanya sebuah alter ego. Saat siuman, kini dia dan Tyler telah berada di sebuah gedung dan siap menyaksikan sebuah sejarah tentang runtuhnya sebuah keuangan negara berkat ulah Project Mayhem. Dan karena Jack tidak bisa mengalahkan Tyler, dia nekat menembak ke dalam mulutnya sendiri demi membunuhnya. Beruntung, ia tetap dapat bertahan. Sedangkan Tyler telah meninggal akibat aksi tersebut. Kemudian setelah kejadian gila ini, anggota Project Mayhem datang menemuinya sambil membawa Marla. Dan sangat kaget dengan kondisi Jack yang dapat selamat dengan luka tembak di mulutnya. Marla pun yang awalnya ingin mengomel kepada Jack langsung terdiam ketika melihat keadaannya. Kemudian mencoba bertanya tentang segala hal yang telah terjadi. Namun gak lama setelah itu, Project Mayhem pun dimulai dan semua gedung meledak sesuai dengan rencana. Dan mereka pun menyaksikan runtuhnya negara ini di dalam gedung sambil berpegangan tangan. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, bisa dibilang kalau film ini adalah salah satu film kesukaannya Om, di mana plot twistnya cukup membuat kita tercengang. Sebab ternyata selama ini kita melihat orang biasa yang sedang berhalusinasi, namun mampu untuk menggerakkan sebuah organisasi yang cukup berbahaya. Banyak pula pesan yang dapat kita tarik dari film ini, seperti untuk tidak menjadi pribadi yang konsumtif serta menyadari bahwa kita tidak dinilai dari harta yang kita miliki. Akting Helena sebagai Marla juga patut kita apresiasi karena sangat mampu merepresentasikan persona femme fatale dengan sangat apik. Apalagi Brad Pitt dengan permainan emosinya menjadikan sosok Tyler menjadi semakin hidup. Dan yang terakhir, Edward Norton yang berperan sebagai Jack juga mampu merepresentasikan kehidupan seorang karyawan yang dilanda depresi. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.